Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kriminalitas. Moderator, tolong di slide berikutnya. Oke, jadi di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ryan Saskara Soroto. Nama saya Anida Zahra. Saya Cendi Aulia Ramadhani. Saya Kelania. Oke, dan satu lagi ada Hafizul Akbar yang saat ini izin untuk tidak mengikuti Zoom pada kali ini. Oke, moderator tolong di slide kembali. Oke, yang pertama akan ada penjelasan mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini itu adalah terbelakang mengenai kriminalitas, di mana masyarakat pastinya semakin kompleks ya untuk memerlukan peningkatan ke ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu sosial, di mana ilmu sosial ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah. Nah, salah satunya adalah sosiologi mengenai kriminalitas, di mana mahasiswa ini uh, mema- un- diperuntukkan untuk memahami fenomena sosial terkait tentang kejahatan. Kriminalitas dalam sosiologi ini muncul melalui proses akademik yang rumit dan fokus pada apa yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, studi ini tuh penting karena menghubungkan sosiologi dengan kriminalitas serta membantu kita untuk memahami latar belakang, struktur, dan pola kehidupan sosial yang mempengaruhi kejahatan. Kriminalitas dalam sosiologi ini juga mempelajari berbagai aspek kejahatan, seperti kejahatan, pelaku, dampak, penyebab, penegakan hukum, hukuman, dan respon sosial terhadap kejahatan tersebut. Dengan memahami konsep dari teori sosiologi ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan lingkungan. Selanjutnya, nah, di sini juga terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu kita akan membahas apa itu kriminalitas. Kedua, bagaimana karakteristik dari kriminalitas itu sendiri. Apa saja teori-teori tentang kriminalitas. Bagaimana perspektif masyarakat dalam kriminalitas. Kemudian bagaimana dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kriminalitas tersebut. Serta bagaimana penanggulangan atau pencegahan dalam terjadinya kriminalitas tersebut. Dengan adanya rumusan tersebut, pastinya terdapat tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui definisi dari kriminalitas, untuk mengetahui karakteristik apa saja yang di dalam kriminalitas, untuk mengetahui teori-teori yang terkait mengenai kriminalitas, serta untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat dalam terjadinya kriminalitas. Kemudian untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kriminalitas, serta untuk mengetahui bagaimana caranya penanggulangan atau cara pencegahan atas terjadinya kriminalitas tersebut. Oke, selanjutnya ada definisi kriminalitas. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis, yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Selanjutnya ada karakteristik kriminalitas. Yang pertama itu ada sifat menyimpang, yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, bersifat merugikan, menimbulkan kerugian baik secara material maupun non-material bagi korban, korban pelaku, dan masyarakat. Yang ketiga, bersifat mengancam, menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan di masyarakat. Dan yang terakhir, bersifat berulang, cenderung terjadi terus-menerus dan sulit dihilangkan. Selanjutnya ada teori kriminalitas. Yang pertama ada teori anomi yaitu Emil Durkheim. Yang kedua ada teori ketegangan, ada Robert K. Merton. Yang ketiga ada teori asosiasi diferensial, Edwin H. Sutherland. Yang keempat ada teori kontrol sosial oleh
Travis Hirschi. Yang kelima ada teori pelabelan yaitu Howard S. Becker. Selanjutnya, ada perspektif kriminalitas dalam sosiologi. Yang pertama ada perspektif struktural fungsionalis, yang kedua ada perspektif teori konflik, yang ketiga ada perspektif interaksionisme simbolik atau teori pelabelan, yang keempat ada perspektif teori pembelajaran sosial. Oke, selanjutnya di sini ada dampak dari kriminalitas. Yang pertama itu ada rasa aman yang menurun, yang kedua itu ada kerugian ekonomi, yang ketiga ada kriminalitas akan merusak ketertiban sosial dan dapat mengganggu stabilitas di masyarakat. Dan yang keempat itu hilang kepercayaan, yang kelima biaya sosial ekonomi, yang keenam stigma dan diskriminasi, yang ketujuh itu ada trauma psikologis yang dialami oleh korban kriminalitas. Yang kedelapan, adanya ketidakstabilan sosial. Yang kesembilan, pengalihan sumber daya. Yang kesepuluh, peningkatan tindakan balasan. Dan yang kesebelas, ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan adanya rasa takut. Selanjutnya, selanjutnya itu ada penanggulangan dan pencegahan terjadinya kriminalitas. Dalam teori sosiologi, ada beberapa cara untuk penanggulangan kriminalitas. Yang pertama ada teori Stein. Kriminalitas terjadi ketika seseorang merasa tertekan karena tidak dapat mencapai tujuan sosial ekonomi tertentu. Yang kedua, ada teori kontrol sosial. Itu teori ini berfokus pada penguatan norma dan prinsip sosial yang ada. Yang ketiga, ada teori belajar sosial. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Dan yang keempat, ada teori labeling. Teori ini berpendapat bahwa penandaan seseorang sebagai pelaku kejahatan dapat menyebabkan stigmatisasi dan mendorong perilaku kriminal. Dan yang kelima itu ada teori komunitas. Teori ini menekankan betapa pentingnya komunitas untuk mencegah kejahatan. Selanjutnya, untuk kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Hafizul Akbar ya teman-teman. Boleh. Kesimpulan dari materi kriminalitas. Dalam wujud realitas, kriminalitas dapat diidentifikasi sebagai tindakan atau perbuatan individu, kelompok, atau komunitas yang melanggar hukum atau tindakan kejahatan. Hal ini didukung oleh beberapa teori yang digunakan untuk memahami dan mengidentifikasi alasan sebab seseorang melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kriminalitas harus bersifat menyeluruh dan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat. Pencegahan dan penanganan kriminalitas memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup peringkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan penegakan hukum yang lebih efektif dan transparan. Dengan strategi yang tepat, diharapkan angka kriminalitas dapat dikurangi secara signifikan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya. Jadi mungkin itu aja presentasi yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.